Shalom saudara-saudara. Kembali bersama saya Pendeta Kristinov Mawicere, mengajak kita sekalian untuk bersama-sama memikirkan satu bagian Alkitab, yaitu dari Matius 25 ayat 31 sampai 46, yang akan menjadi bahan bacaan dan pemberitaan firman Tuhan di Gereja Masih Injili di Minahasa pada tanggal 14 sampai 20 September tahun 2025. Dan saya harap kita akan membaca bagian Alkitab ini di rumah kita masing-masing. Saya tidak akan membacanya sekarang, agar supaya kita menghemat waktu, yaitu Matius 25 ayat 31 sampai 46. Nah, sebelum kita memikirkan bagian Alkitab ini untuk menjadi sebuah persiapan pemberitaan firman Tuhan pada minggu yang akan datang, mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan, terpujilah Engkau, Allah yang berkuasa dan yang mengasihi kami. Engkau telah berkarya, menebus, membenarkan, menyelamatkan kami. Engkau juga Tuhan yang memelihara hidup kami dan yang berhasrat untuk kami bertumbuh di dalam kebenaran. Dan untuk itulah Engkau sudah mengutus Roh-Mu yang kudus, yang memimpin kami untuk berdiri teguh di atas dasar firman Tuhan, agar supaya firman Tuhan menjadi standar, pedoman, petunjuk dalam kami menjalani kehidupan. Sekarang ini kami hendak membaca dan memikirkan bagian firman Tuhan dari Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Kami memohon bimbingan Roh Kudus ada atas kami, yang memberikan kepada kami pencerahan untuk mengerti, memahami maksud Tuhan, dan untuk menemukan hasrat Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan kepada jemaat yang akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari mimbar-mimbar gereja, mimbar-mimbar ibadah di minggu yang akan datang. Kami serahkan beberapa waktu, beberapa menit ke depan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, bagian Alkitab yang akan dibaca dan direnungkan ini akan dipahami dalam sebuah bingkai tema, yaitu orang benar akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Sekali lagi, orang benar akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara, kita perlu mengingat salah satu presuposisi. Presuposisi itu artinya sebuah asumsi dasar yang telah diakui kebenarannya secara umum, yang dipakai untuk membangun pemahaman-pemahaman. Nah, salah satu presuposisi dalam memahami Alkitab ialah bahwa Alkitab itu tidak berkontradiksi di dalam dirinya. Meski terlihat ada bagian-bagian Alkitab yang sepertinya kontradiktif atau bersifat bertentangan, namun sesungguhnya bagian-bagian Alkitab yang terlihat berkontradiksi itu adalah merupakan sebuah kesatuan dan dapat dijelaskan secara akurat untuk menunjukkan bahwa bagian-bagian yang terlihat berkontradiksi itu tidaklah kontradiktif, melainkan merupakan sebuah kesatuan yang saling mendukung di dalamnya. Nah, tema tadi, yaitu orang benar akan masuk dalam hidup yang kekal, ini perlu kita pikirkan secara serius dan mendalam dengan mengingat presuposisi itu. Karena kalau hanya dilihat selewatan atau hanya dipikirkan secara dangkal,
tema itu bisa membawa pada pemahaman yang sesat. Pemahaman yang bertentangan dengan pengajaran Alkitab. Bahwa hidup yang kekal atau keselamatan akan diperoleh melalui perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang benar. Ya, seperti melakukan tindakan-tindakan kasih yang menolong orang-orang miskin, lemah, sakit, terpenjara, dan lain-lain seperti yang dicatat dalam teks Matius 25 ayat 31 sampai 46 ini. Padahal kita tahu bahwa di banyak bagian Alkitab diajarkan tentang keselamatan oleh iman, bukan oleh perbuatan. Ya, seperti misalnya dalam Roma 3 ayat 28 yang berkata, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau Efesus 2 ayat 8 sampai 9 yang berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Lalu Galatia 2 ayat 16. Kita tahu bahwa manusia dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, melainkan karena iman dalam Yesus Kristus. Dan kita pun telah percaya kepada Kristus supaya kita dibenarkan karena iman dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Itu 3 contoh bagian Alkitab yang memberi pengajaran bahwa keselamatan itu diperoleh melalui iman, bukan melalui perbuatan. Melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang diamanatkan hukum Taurat, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, dan lain sebagainya. Masih banyak bagian Alkitab yang berbicara tentang keselamatan karena iman. Namun, paling tidak 3 bagian Alkitab yang saya sebutkan tadi. Karena itu, sekali lagi, tema yang kita bicarakan ini perlu kita pikirkan secara mendalam. Karena sepertinya berkontradiksi dengan doktrin Alkitab bahwa keselamatan diperoleh melalui iman, bukan perbuatan. Mari kita lihat. Saudara-saudara, teks bacaan kita ini merupakan bagian dari pengajaran Yesus tentang akhir zaman yang dicatat pada pasal 24 dan 25 di kitab Matius ini. Singkatnya ialah bahwa pada akhir zaman Yesus akan datang kembali untuk melakukan penghakiman akhir. Yesus sudah menjelaskan tentang tanda-tanda akhir zaman dan kedatangannya kembali. Dia juga sudah memberitahu bahwa saat kedatangannya kembali itu tidak ada yang tahu kapan waktunya. Dan kini dalam teks bacaan ini, ayat 31 sampai 46 dari pasal 25 Injil Matius ini, Yesus mengajar tentang bagaimana penghakiman itu dilakukannya, yaitu bahwa apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Ayat 32. Dan ayat 46 mengatakan, dan mereka ini akan masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Itulah gambarannya. Bagaimana Yesus akan menghakimi pada akhir zaman. Nah, saudara-saudara, mari kita pikirkan dulu beberapa hal sebelum kita lanjut. Pertama, dikatakan pada ayat 31, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya. Perhatikan, kedatangan Yesus yang pertama adalah kedatangan dalam kerendahan, kedatangan dalam kehinaan. Terlahir di tempat hina,
dibaringkan di palungan hina, sampai mati di tempat yang paling hina dengan cara yang paling hina pula, yaitu salib. Tapi pada saat dia datang kembali, dia akan datang dalam kemuliaan. Kemuliaan sebagai raja di atas segala raja. Datang pertama dalam kerendahan. Datang kedua dalam kemuliaan. Datang pertama dalam kerendahan untuk mulai mendirikan kerajaannya di bumi ini. Datang kedua dalam kemuliaan untuk menegakkan kepenuhan, kesempurnaan kerajaannya. Dan untuk menentukan siapa-siapa yang akan dibawa masuk ke dalam kerajaannya, serta siapa-siapa yang ditolak tidak boleh masuk dalam kerajaannya. Mereka yang dibawa masuk ke dalam kerajaannya dianalogikan sebagai domba, dan mereka yang ditolak dari kerajaannya tidak boleh masuk dalam kerajaannya, dianalogikan sebagai kambing. Nanti kita lihat sebentar mengapa pakai analogi itu. Lalu yang kedua, ayat 34 berkata, dan raja itu akan berkata, dan seterusnya. Perhatikan, di ayat 31 Yesus menyebut dirinya sebagai anak manusia. Tetapi kemudian di ayat 34 Yesus menyebut dirinya sebagai raja. Ini adalah penekanan Matius dalam tulisan Injilnya ini. Matius menyodorkan konsep Yesus sebagai Mesias atau Raja. Karena itulah, Matius memulai tulisannya dengan menyodorkan silsilah Yesus untuk menunjukkan bahwa Yesus memiliki garis keturunan sebagai Raja. Lalu pada saat kelahirannya ada 3 orang bijak yang datang dan mengakui bahwa mereka telah melihat bintang, tanda kelahiran seorang raja besar. Lalu kemudian mempersembahkan persembahan-persembahan kepadanya, persembahan-persembahan mana yang biasa dipersembahkan untuk raja-raja. Yaitu apa? Tentu kita ingat, emas, kemenyan, dan mur. Dan karena itu, Raja Herodes merasa kedudukan rajanya terancam oleh kelahiran raja baru itu. Matius menyodorkan narasi tentang realita Yesus sebagai raja yang dijanjikan dari perjanjian lama. Raja yang dinubuatkan, raja yang diwahyukan. Tetapi juga Matius menyodorkan narasi tentang Yesus sebagai raja yang ditolak, sampai dibunuh, dan akhirnya kemudian juga menyodorkan narasi Yesus sebagai raja yang akan datang kembali dalam kemuliaannya. Saudara-saudara, teks bacaan kita tadi itu Matius 25 ayat 31 sampai 46. Berbicara tentang kedatangan kembali sang raja dalam kemuliaannya, dan pada saat itu ia juga akan mengadakan penghakiman, bahwa akan datang saatnya ketika Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, dia akan melakukan penghakiman akhir atas semua orang di muka bumi, di mana orang benar akan masuk ke dalam hidup kekal dalam kerajaannya, dan orang yang berdosa akan masuk ke tempat siksaan kekal. Ayat 46. Atau api yang kekal. Ayat 41. Ingat saudara-saudara, saat Tuhan Yesus datang kembali, dia akan melakukan penghakiman akhir. Tetapi sesungguhnya, hal yang paling menakjubkan, hal yang paling luar biasa, ialah bukanlah kedatangannya yang kedua yang akan menghakimi, tetapi sesungguhnya hal yang paling menakjubkan, hal yang paling luar biasa, ialah kedatangannya yang pertama untuk menebus dosa manusia, dosamu dan dosaku. Untuk menyediakan keselamatan bagi setiap orang.
supaya pada saat kedatangannya yang kedua nanti, Dia akan membawa kita masuk ke dalam hidup kekal dalam kerajaannya. Dan untuk itu Dia harus mati dengan cara yang mengerikan di kayu salib. Itu terjadi pada kedatangannya yang pertama. Dan itu yang menakjubkan sesungguhnya. Tapi bukan berarti berita tentang penghakiman saat kedatangannya kedua tidak penting. Sangat penting, saudara. Sebab berita itu dicatat dalam Alkitab agar manusia berbenah diri dan tidak mengalami penghukuman kekal. Tapi berita tentang kedatangan Yesus yang pertama adalah berita yang memberitahu manusia bagaimana cara supaya ketika penghakiman akhir saat kedatangan kedua itu tiba, manusia terhindar dari penghukuman kekal dalam api siksaan, tetapi diterima dalam kerajaan Allah yang kekal. Bagaimana caranya? Nah, ini yang lebih luar biasa lagi, saudara-saudara. Dan ini yang Tuhan Yesus tunjukkan, lakukan, jaminkan pada saat kedatangannya yang pertama. Namun demikian, mari kita lanjutkan perenungan tentang penghakiman saat kedatangan Kristus kedua ini. Jadi, bagaimana sang raja itu melakukan penghakiman saat kedatangannya yang kedua nanti? Ayat 32 mengatakan, semua bangsa akan dikumpulkan. Jadi semua orang akan dikumpulkan. Semua orang dari mana saja di seluruh bumi akan dia kumpulkan di hadapannya. Dan dia akan memisahkan mereka menjadi dua kelompok. Yaitu dua kelompok yang dalam teks ini dianalogikan bagaikan seorang gembala yang memisahkan domba-dombanya dari kambing-kambingnya. Saudara-saudara, di Israel pada saat itu, ya bahkan sampai pada hari ini, kawanan domba dan kambing itu bercampur di seluruh lereng bukit, di ladang penggembalaan. Domba dan kambing itu bercampur untuk merumput. Tapi saat gembala membawa mereka ke kandang untuk diberi makanan tambahan dan untuk membuat mereka beristirahat, gembala akan memisahkan mereka. Domba di tempat di kandang sendiri, kambing juga di tempat dan di kandangnya sendiri. Nah, pemisahan itu perlu karena kalau tidak dipisahkan, saat makan domba tidak akan bisa makan dengan baik. Begitu juga kalau tidur bersama dan tidak dipisahkan, domba tidak akan bisa tidur dengan baik. Mengapa? Karena domba pada dasarnya jinak, lembut, tenang, dan dengar-dengaran atau taat pada gembala. Sedangkan kambing tidak terkendali, ribut, kasar, suka mengganggu, tidak dengar-dengaran, suka menyakiti domba. Maka harus dilakukan pemisahan. Nah, dengan menggunakan analogi pemisahan, domba dan kambing dipisahkan seperti itu, digambarkan bahwa Tuhan Yesus Kristus dalam kedatangannya kedua akan menghakimi semua orang dengan cara memisahkan orang-orang percaya yang diumpamakan di sini sebagai domba dari orang-orang yang tidak percaya atau orang-orang berdosa yang diumpamakan di sini sebagai kambing. Lalu orang-orang percaya akan dibawa ke dalam kerajaannya dan orang-orang yang tidak percaya dimasukkan ke dalam tempat siksaan kekal. Perhatikan yang dikatakan ayat 33 dan 34, saudara-saudara. Ayat 33 dan 34 berkata begini, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Saudara-saudara, dalam tradisi Yahudi, posisi kanan adalah posisi yang baik. Tangan kanan adalah tangan berkat.
Seorang ayah memberkati anaknya dengan tangan kanan. Kepada putra yang dijadikan sebagai pewaris, seorang ayah akan memberkatinya dengan menumpangkan tangan kanannya. Jadi, posisi kanan juga menunjuk pada posisi seorang pewaris. Tangan kanan adalah tangan kehormatan. Orang yang memberi sesuatu dengan tangan kanan kepada orang lain, tandanya orang itu menghormati orang lain yang menjadi objek pemberiannya. Demikian sebaliknya, orang yang menerima sesuatu dengan tangan kanan menunjukkan orang itu menghormati orang yang memberikan sesuatu itu. Di dalam tradisi Yunani, ya termasuk Romawi juga, posisi kanan menunjukkan simbol kebaikan. Jika seorang terdakwa dalam sebuah pengadilan Romawi didapati tidak terbukti bersalah, maka hakim akan mengundangnya untuk berdiri di sebelah kanan hakim, sebagai tanda dia tidak bersalah. Nah, karena tangan kanan atau posisi kanan melambangkan berkat, warisan, dan kebenaran, maka domba, orang percaya, orang benar ditempatkan di posisi kanan. Lalu kepada mereka sang raja berkata, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Sekarang saudara-saudara, perhatikan ayat 35 sampai 40. Ayat 35 sampai 40 berkata begini. "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Saudara-saudara, ayat 35 ini dimulai dengan kata sebab, sehingga seolah-olah memberi pengertian bahwa masuknya orang percaya ke dalam kerajaan Kristus yang kekal disebabkan oleh perbuatan-perbuatan baik mereka. Kemudian di ayat 46 juga, seperti yang menjadi tema khotbah tadi, dikatakan, "Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal." Saudara-saudara, benarkah teks ini bermaksud mengajarkan bahwa keselamatan diperoleh melalui perbuatan-perbuatan yang baik? Saudara-saudara, perhatikan baik-baik yang dikatakan pada ayat 34. "Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Di situ kuncinya. Masih ingat pembacaan dan perenungan firman minggu yang lalu? Di situ di Kolose 3:12 dikatakan, "Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah." Orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Perhatikan kalimat orang-orang pilihan Allah. Minggu lalu kita sudah melihat bahwa Allah telah memilih dan menetapkan di dalam kekekalan sejumlah orang dari antara semua manusia yang berdosa. Dipilih sejumlah orang untuk diselamatkan olehnya. Inilah juga yang dibicarakan pada ayat 34 tadi, saudara-saudara.
terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Dari ayat 34 ini sangatlah jelas bahwa dasar masuknya orang percaya atau orang benar ke dalam kerajaan Kristus itu karena dia, Tuhan, telah menentukan sebelumnya dalam kekekalan untuk menebus mereka, membenarkan mereka, dan menyelamatkan mereka. Itu sudah ditetapkan sejak kekekalan, yang dalam ayat 34 ini memakai bahasa sejak dunia dijadikan. Jadi, mereka mewarisi apa yang sudah ditentukan untuk menjadi milik mereka. Ketika Tuhan mempersiapkan kerajaan itu untuk kita, orang-orang percaya, maka kita dipilihnya sejak semula. Kita ditetapkannya sejak semula untuk diselamatkan, untuk hidup dalam kekekalan kerajaannya. Dan siapapun yang telah dipilih dan ditentukan untuk ditebus, dibenarkan, diselamatkan, dan tinggal dalam kerajaannya itu yang akan terjadi. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Orang-orang yang ditentukan untuk diselamatkan tidak akan kehilangan keselamatan itu. Tuhan akan memimpin mereka menemukannya. Inilah perjanjian kekal, perjanjian anugerah, covenant of redemption, yang dibuat Tuhan dengan dirinya sendiri untuk menebus orang-orang yang dipilih sebelum dasar dunia dijadikan. Untuk orang-orang pilihan inilah Yesus datang ke dalam dunia dan mati menebus dosa mereka. Untuk orang-orang pilihan inilah Roh Kudus menimbulkan iman kepada Yesus, sehingga oleh iman itu mereka dipersatukan dengan Kristus dan mengalami karya salib Kristus yang menebus dosa dan membenarkan mereka. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam orang-orang pilihan inilah Roh Kudus bekerja membuat mereka bertumbuh dalam hidup yang baru, hidup yang kudus, hidup yang berlimpah kasih, yang termanifestasi antara lain dalam perbuatan-perbuatan kasih seperti yang dikatakan dalam ayat-ayat tadi. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Perbuatan baik yang disebutkan dalam ayat 35 dan ayat 36 itu bukanlah penekanan utama dalam teks ini. Penekanan utama dalam teks ini ada pada ayat 34. Perbuatan baik pada ayat 35 dan 36 adalah buah dari ayat 34. Jadi ayat 34 itu ialah bahwa orang-orang percaya, orang-orang benar itu memang sudah ditetapkan sejak semula untuk menerima kerajaan yang kekal, mendapatkan keselamatan, kehidupan yang kekal. Karena itulah Tuhan menganugerahkan iman kepada mereka agar supaya karya Kristus yang menebus dosa, yang membenarkan, menyelamatkan itu berlaku bagi mereka. Lalu mereka yang sudah percaya Yesus kemudian bertumbuh di dalam firman Kristus dan melakukan perbuatan yang baik, perbuatan yang penuh kasih, seperti antara lain yang dicatat pada ayat 35 dan ayat 36 itu. Jadi, perbuatan-perbuatan baik, perilaku-perilaku cinta kasih itu adalah manifestasi dari perilaku dari orang-orang yang ditebus dan diselamatkan Allah berdasarkan anugerahnya semata. Perbuatan-perbuatan baik, perilaku-perilaku yang penuh cinta kasih itu adalah manifestasi dari iman, adalah buah dari iman.
tanda-tanda dari orang-orang yang sudah hidup baru di dalam Kristus. Masih ingat pembacaan minggu yang lalu tentang hidup baru? Nah, hidup baru itu terjadi sesudah keselamatan, bukan sebelum keselamatan. Posisi perbuatan-perbuatan baik itu sesudah keselamatan, bukan sebelum keselamatan. Jadi, kita orang-orang percaya sudah diselamatkan oleh Tuhan melalui penebusan Kristus, dan itu sudah ditetapkan sejak dari kekekalan. Maka tidak heran kalau cara hidup mereka dipimpin oleh Roh Kudus untuk bertumbuh dalam kebenaran, bertumbuh dalam cinta kasih, sehingga mereka akan peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Mereka yang miskin, yang lemah, yang sakit, yang terpenjara, mereka yang membutuhkan pertolongan. Orang-orang percaya sesungguhnya akan tergerak untuk melakukan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan cinta kasih kepada mereka. Maka ingatlah ini, saudara-saudara. Kita diselamatkan karena iman. Dan jika kita beriman, itu karena Tuhan yang menganugerahkan iman itu di dalam diri kita. Mengapa Tuhan anugerahkan iman sehingga kita percaya kepada Kristus dan hidup dalam persekutuan dengan Kristus? Yaitu karena Dia telah memilih dan menetapkan kita sejak dari kekekalan untuk diselamatkan. Lalu melalui iman, Tuhan memimpin kita untuk hidup bagi Kristus dan memiliki karakter Kristus yang terlihat dari karakter dan perilaku hidup sehari-hari yang penuh cinta kasih. Termasuk mengasihi dan melakukan perbuatan-perbuatan kasih pada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Lalu pada saat Tuhan Yesus datang kembali di akhir zaman untuk menghakimi semua manusia, maka Dia akan mendapati kita sebagai orang-orang yang telah menjadi benar oleh iman kepadanya, yang mempraktekkan cinta kasih terhadap sesama, dan karena itu dibawanya masuk ke dalam hidup yang kekal di kerajaannya. Saudara-saudara, pada akhir zaman ketika Tuhan Yesus datang kembali, semua orang akan dikumpulkan di hadapannya. Semua yang hidup, semua yang pernah hidup, semua yang ada, dan semua yang pernah ada akan dihakimi di hadapannya berdasarkan perbuatan mereka. Ingat, penghakiman dilaksanakan berdasarkan perbuatan, tetapi keselamatan diperoleh berdasarkan iman. Sekali lagi, penghakiman dilakukan Allah berdasarkan perbuatan manusia. Keselamatan diperoleh oleh manusia berdasarkan iman kepada Kristus, bukan berdasarkan perbuatan. Semua orang, termasuk orang percaya, termasuk saya dan saudara-saudara, akan dihakimi. Tetapi ketika dia melihat yang beriman kepadanya, didapatilah mereka benar. Allah akan mendapati, Kristus akan mendapati orang yang beriman kepadanya sebagai orang yang benar. Padahal mereka juga orang-orang yang selama hidup tidak luput dari dosa. Benar. Tetapi karena mereka beriman kepadanya, maka dosa-dosa mereka telah ditanggung Yesus, ditebus Yesus di kayu salib. Penghukuman karena dosa-dosa mereka telah ditanggung Yesus di kayu salib ganti mereka. Dan kebenaran Kristus telah diperhitungkan kepada mereka. Semua itu terjadi melalui iman. Maka mereka ditempatkan di sebelah kanannya, dan Dia berkata, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Lalu, bagaimana dengan mereka yang tidak beriman kepada Yesus? Ayat 41 katakan, "Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Saudara-saudara, ada pilihan yang Tuhan Yesus sediakan bagi manusia di seluruh dunia. Pilihlah dari antara dua hal. Yang pertama, menerima dan percaya kepada Yesus
sehingga Yesus yang menanggung hukuman ganti dirimu atas dosa-dosamu. Atau pilihan yang kedua, menolak dan tidak percaya kepada Yesus, dan itu berarti engkau sendiri akan membayar dan menanggung hukumanmu sendiri di dalam tempat siksaan yang kekal. Sekali lagi, Tuhan memberikan kepada kita dua pilihan. Percaya kepadanya dan Dia yang tanggung penghukuman karena dosa kita. Dia yang tanggung neraka, api siksaan, ganti kita. Atau menolak untuk percaya kepada Yesus, dan berarti kita yang tanggung sendiri penghukuman kekal akibat dari dosa-dosa kita. Pilihlah untuk percaya kepada Yesus, agar supaya dalam penghakiman kita didapati sebagai orang yang benar dan dipanggil masuk ke dalam kekekalan kerajaannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman dari Matius 25 ayat 31 sampai 46 yang boleh kami pikirkan, kami persiapkan, konsepkan untuk diberitakan pada hari Minggu tanggal 14 dan di hari-hari lainnya di minggu yang akan datang sampai tanggal 20 nanti di Gereja Masih Injili di Minahasa. Kami berdoa urapan kuasa Roh Kudus kiranya memenuhi setiap pemberitaan firman di Gemim pada kurun waktu ini, agar supaya sungguh firman-Mu berkuasa dan membimbing manusia, orang-orang yang mendengarkan, untuk sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, untuk sungguh-sungguh hidup dalam persekutuan dengan Kristus, sehingga dengan demikian Kristus menjadi pribadi yang menggantikan mereka dalam menanggung penghukuman karena dosa, dan mereka dibebaskan, dilepaskan dari penghukuman untuk diterima dalam hidup yang kekal. Berkati pekerjaan pelayanan Gereja Masih Injili di Minahasa, seluruh pemberitaan firman nantinya, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian untuk segmen pada kali ini, saudara-saudara. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Shalom, Tuhan memberkati. Amin.